There's no reason to die, but there is a reason to kill. Stop! Kill me! Halo sobat nonton semuanya, salam sehat selalu untuk kalian di sana. Kali ini kita akan mereview sebuah film action Korea berjudul Revenger. Pemeran utama film ini bernama Kim Yul, seorang mantan agen Interpol yang ditangkap dan dituntut hukuman mati atas percobaan pembunuhan bos sindikat kejahatan CRK. Pengadilan memutuskan pembunuhan Kim Yul terhadap anggota sindikat kejahatan terbesar CRK adalah bentuk balas dendam atas kematian istri dan putrinya sehingga pengadilan memutuskan Kim Yul akan ditahan selamanya di sel isolasi permanen AP-101. AP-101 adalah sebuah pulau di Samudra Hindia yang dijadikan zona isolasi tahanan hukuman mati yang dihuni tahanan dari 12 negara Asia. Anak dan istri Kim Yul dibunuh di depan kedua matanya oleh Carlos Kun saat masih bertugas sebagai agen Interpol sehingga membuat ia ingin membalas dendam. Bos sindikat kejahatan CRK yakni Carlos Kun juga ditahan di pulau ini setelah berhasil selamat dengan kondisi seluruh tubuhnya terbakar dalam insiden terakhir saat percobaan pembunuhan Kim Yul terhadap dirinya. Setelah Kun masuk ke pulau AP-101, ia dan anak buahnya menguasai pulau ini dan membunuh tahanan lainnya yang tidak tunduk kepada mereka. Hal ini membuat tahanan di pulau ini bersembunyi dan tidak berani berkeliaran karena akan terbunuh apabila bertemu dengan anak buah Kun. Seorang anak kecil sedang berlari untuk kabur dari kejaran anak buah Kun, anak ini bernama Jin. Ibu dari anak ini bernama Mali, ia berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari bahaya. Mereka terus mengejar anak ini dan ibunya hingga ke tepi pantai. Mali sendirian melawan dan berkelahi dengan anak buah Kun. Namun, setelah tersayat oleh pisau beracun di tangannya, ia mulai kehilangan tenaga dan tidak berdaya. Mali menyuruh anaknya untuk kabur dan ketika Jin dikepung oleh anak buah Kun. Kim Yul yang baru saja tiba di pulau itu dengan kondisi kedua tangan terikat melihat kejadian itu. Jin dia menatap Kim Yul sesaat setelah dia melumpuhkan semua anak buah Kun. Kemudian, dia berlari mencari ibunya yang saat itu sedang ingin dilecehkan oleh salah satu anak buah Kun. Jin didorong jatuh dan kemudian Kim Yul datang menyelamatkan dia. Anak buahnya tertawa mendengar Kim Yul bertanya dan menanyakan keberadaan Kun. Where is Kun? You looking for Kun? Dia pun dirobohkan oleh Kim Yul dengan satu kali tendangan. Kim Yul langsung berbalik dan ingin pergi dari sana, namun Jin menghentikan dia dan meminta dia untuk menyelamatkan ibunya. Jin membuka ikatan tangannya dan berkata bahwa ibunya tahu lokasi keberadaan Kun. Akhirnya Kim Yul pun memapah ibunya pergi dari sana. Jin menunjukkan jalan ke lokasi tempat tinggal mereka yang terletak agak tersembunyi di belakang sebuah gunung. Tiba di markas tempat tinggal mereka, kapten dari kelompok di sana bertanya kepada Jin kenapa membiarkan orang luar datang ke tempat mereka. Mereka khawatir Kim Yul merupakan mata-mata Kun yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Namun, Jin mengatakan bahwa Kim Yul yang menyelamatkan dia dan ibunya. Di markas mereka juga tinggal seorang yang ahli pengobatan tradisional bernama Ipa. Namun, dia sering pikun dan agak gila karena teringat istrinya yang telah meninggal. Ipa harus dicium untuk kembali membuat dia sadar setiap kali penyakit gilanya kambuh. Setelah sadar, Ipa pun langsung membuat ramuan untuk mengobati Mali dan melakukan akupuntur untuk menawarkan racunnya. Malam harinya, Kapten memarahi Jin karena sering berkeliaran sendiri. Ia mengatakan bahwa Jin akan membuat ibunya terbunuh suatu hari nanti apabila ia sering berlari keluar, sebab Mali pasti akan khawatir dan mencarinya. Jin berkata bahwa ia mau membunuh Kun, dan Kapten berkata bahwa Kun bukan orang sembarangan yang bisa dibunuh hanya karena ia mau. Ternyata, ayah Jin dibunuh oleh Kun pada hari kedatangannya ke pulau tersebut untuk menguasai seluruh isi pulau. Ayahnya dibunuh dengan ditombak berulang kali oleh Kun di hadapan anak dan istrinya. Setelah memarahi Jin, Kapten bertanya kepada Kim Yul yang sedang makan dari mana asal-usulnya. Jin mengatakan bahwa ia datang untuk mencari Kun. Mereka semua terlihat kaget dan panik mendengar bahwa ia mencari Kun. Namun, Kim Yul sama sekali tidak menghiraukan mereka dan berjalan pergi untuk istirahat. Jin terus memberitahu kelompoknya di sana bahwa Kim Yul bukanlah orang jahat. Setelah larut malam, Kapten yang agak mabuk ngomong panjang lebar kepada Kim Yul untuk menunjukkan kekuasaan dia di sana. Namun dia dibuat pingsan oleh Kim Yul dengan membenturkan kepalanya ke tiang kayu. Esok harinya, ketika Mali kembali sadar dan keluar dari kamar, ia langsung memeluk Jin dan bersyukur karena Jin baik-baik saja. Kemudian, Jin mengatakan bahwa Kim Yul yang telah menyelamatkan dia. Mali langsung mengambil tombak kayu dan ingin menyerang Kim Yul. Mali dendam kepada Kim Yul karena ia harus melahirkan Jin di pulau tersebut setelah ditangkap dan ditempatkan di pulau tersebut ketika Kim Yul masih bertugas.
Kim Yul kemudian berkata bahwa beritahu kepadanya lokasi Kun dan dia akan segera pergi dari sana. Mali menyuruhnya untuk pergi ke arah gunung berapi dan dia akan menemukan Kun di sana. Kapten tertawa tidak percaya melihat Kim Yul langsung pergi mencari Kun. Dia juga mengingatkan Kim Yul untuk waspada terhadap panah beracun dan jangan bertanya kepada siapapun apabila sesat di jalan karena itu mungkin anak buah Kun. Setelah Kim Yul pergi, Mali duduk dan bicara dengan kapten tentang masa lalunya. Mereka tidak menyadari bahwa Jin diam-diam pergi mengikuti Kim Yul untuk mencari Kun. Jin berjalan bersama Kim Yul dan ia menceritakan pengalaman bahwa dia menyaksikan sendiri kebrutalan Kun saat hari kedatangannya ke pulau tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu beberapa mayat yang tergeletak dan salah satunya dikenal oleh Jin. Ketika Jin menghampiri pria tua yang dikenalnya, ternyata ada 2 orang di sana merupakan anak buah Kun yang berpura-pura mati. Jin kemudian ditangkap dan dibawa pergi oleh mereka. Kim Yul memungut boneka Jin yang terjatuh dan kemudian pergi mencarinya. Kim Yul tiba di sebuah markas anak buah Kun dan melihat banyak tahanan yang ditangkap oleh mereka. Ia pun masuk ke salah satu ruangan dan mulai berkelahi dengan anak buah Kun di sana. Ternyata Jin dibawa ke sebuah ruangan tempat pimpinan markas itu yang bernama Sergei. Ia juga merupakan salah satu bawahan Kun. Kim Yul yang terus mencari Jin di setiap ruangan akhirnya tiba di sana dan langsung dikepung oleh anak buah Sergei. Setelah mengalahkan semua anak buahnya, Kim Yul pun berhadapan 1 lawan 1 melawan Sergei. Setelah Sergei dibunuh oleh Kim Yul, Jin terkejut dan menjatuhkan pisaunya. Ia teringat kembali kejadian ayahnya melihat kebrutalan Kim Yul. 돌아가 엄마한테. Ia pun berlari pergi dari sana meninggalkan Kim Yul. Kim Yul kemudian menanyai salah satu anak buah Sergei tentang keberadaan Kun dan tidak menyadari seseorang mengambil pisau di belakangnya. Namun, orang tersebut dipanah oleh Mali yang tiba di sana bersama dengan kelompoknya. 진 어딨냐 그 새끼야! 진한테 무슨 일 생기면 죽여버린다. Ia pun marah dan pergi mencari Jin. Kapten yang melihat Kim Yul sendirian mengalahkan semua anak buah Kun langsung meminta maaf atas perkataannya tempo hari dan meminta Kim Yul untuk tidak mempermasalahkannya. Seorang anak buah Kun berhasil kabur dari sana dan ingin memberikan informasi kepada Kun di markas pusat mereka. Setibanya di markas pusat, bawahannya ini langsung dibawa menemui Kun oleh beberapa pengikut setianya. Ia gemetaran bertemu dengan Kun yang kejam, ia menjadi gagap berbicara menyampaikan bahwa semua orang di markas Sergei telah mati termasuk Sergei. Kun langsung berjalan ke arah bawahannya ini, menepuki punggungnya dan membunuhnya. Kemudian, ia memerintahkan pengikut setianya membawa semua anak buahnya di markas utama untuk pergi menangkap dan membawa Kim Yul kepadanya. Semua anak buah Kun keluar dari markas utama dan pergi mencari keberadaan Kim Yul. Mali dan kapten juga sedang terpencar karena mencari keberadaan Jin. Jin yang sedang duduk terpaku melihat anak buah Kun mengarahkan panah kepadanya. Ia kemudian diselamatkan oleh Kim Yul dan dibawa menerobos masuk ke sebuah rumah kosong karena terdesak oleh anak panah yang dilepaskan oleh anak buah Kun. Mali yang tiba di sana melihat anak buah Kun sedang mengejar Kim Yul dan Jin masuk ke dalam rumah. Kim Yul kemudian membawa Jin bersembunyi di dalam rumah tersebut. Ketika mencari di dalam rumah, ketua tim pemanah kemudian mengambil sebuah panah beracun dan memanahkan ke tempat Kim Yul bersembunyi dan mengenai punggungnya. Ketika ingin memeriksa keadaan, anak buah Kun teralihkan karena Mali memanah dan menyerang anak buahnya. Kemudian, ketua tim pemanah dikelabui oleh Mali menggunakan mayat orang lain dan akhirnya Mali berhasil membunuh ketua tim pemanah itu. Mali langsung masuk untuk memeriksa keadaan Kim Yul dan Jin di dalam rumah. Kim Yul sudah dalam keadaan pingsan karena tertembak panah beracun, namun Jin dalam kondisi baik-baik saja karena dipeluk dengan erat oleh Kim Yul. Tak lama kemudian, kapten dan rekan-rekannya tiba di sana. Mali langsung meminta kapten untuk membawa Kim Yul ke markas mereka untuk diobati. Kapten memerintahkan rekannya yang berbadan besar untuk memapah Kim Yul. Kemudian ia dan salah seorang rekannya mengalihkan kejaran anak buah Kun agar Mali dan yang lainnya bisa kembali ke markas. Setibanya di markas, Ipa yang sedang kambuh gilanya langsung dicium oleh Mali agar kembali sadar. Ia kemudian meminta Ipa untuk segera mengobati dan menawarkan racun di tubuh Kim Yul.
Kapten dan seorang rekannya yang sedang mengalihkan perhatian anak buah Kun malah terperangkap jebakan yang dibuat anak buah Kun. Malam harinya ketika dipergoki oleh anak buah Kun, rekannya dibunuh dan kapten diminta untuk menyerahkan Kim Yul kepada mereka agar yang lainnya bisa selamat. Mendengar hal itu, kapten segera berlari pulang ke markasnya tanpa mengetahui bahwa ia sedang dibohongi dan diikuti oleh anak buah Kun. Setibanya di sana, anak buah Kun pun langsung keluar mengepung markas mereka. Kapten berkata bahwa mereka telah berjanji akan melepaskan yang lainnya apabila menyerahkan Kim Yul. I don't have any promise with you. Pembantaian pun terjadi di markas mereka dan semuanya mulai dibunuh satu persatu. Anak kecil dan perempuan juga dibunuh tanpa ampun oleh anak buah Kun. Mali berusaha melawan sekuat tenaga namun tidak berdaya karena musuh yang dihadapi terlalu banyak. Kapten yang merasa kesal karena dibohongi berusaha menyerang anak buah Kun dari belakang, namun malah dibunuh dengan satu tebasan. Kim Yul sadar setelah diobati dan masih dalam kondisi tidak stabil berjalan keluar dari kamar. Ia pun mulai berkelahi dengan anak buah Kun. Ia mengambil sebuah pedang dan tidak memberi ampun. Semuanya dibunuh oleh Kim Yul hingga tersisa 2 orang pengikut setia Kun. Setelah membunuh semua anak buah Kun, Kim Yul langsung menuju markas utama untuk mencari Kun. Kun sudah siap menanti kedatangan Kim Yul. Kim Yul langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Kun di sana. Kun yang juga ahli bela diri bertarung 1 lawan 1 melawan Kim Yul. Kun beberapa kali terkena pukulan Kim Yul sehingga dia mengeluarkan pisau kecil. Kim Yul kemudian menggunakan ikatan di tangannya untuk melawan dan menangkis. Setelah kematian Kun, pulau tahanan AP-101 menjadi pulau tahanan yang tenang dan tidak ada lagi pembantaian. Film ini berakhir ketika Jin duduk di pinggir pantai membayangkan bahwa Kim Yul merupakan orang pertama yang berhasil pergi dari sana sebab insiden terakhir merupakan kali terakhir dirinya melihat Kim Yul di pulau itu. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Apabila kamu suka dengan film seperti ini, support kami dengan klik like dan subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan film menarik lainnya yang akan kami upload.